Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bertemu dalam renungan kita, bersyukur juga atas semua anugerah Tuhan, bersyukur juga untuk segala yang Tuhan berikan kepada kita, bersyukur juga untuk kesehatan dan nafas hidup yang Tuhan berikan. Sidang jemaat Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan juga belajar dari firman Tuhan, supaya hidup kita selaras dan seiring dengan firman Tuhan, dan hidup kita ini menjadi berkat untuk orang lain. Sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan bahasa cinta. Andaikan ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari 2 Tawarik pasal 10 ayat 1 sampai 19. Ini beginilah firman Tuhan. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, datanglah kembali kepada Kulusa. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku, maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja. Kembalilah kepada Kulusa. Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi.
Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaran Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya. Sehingga Rehabeam menjadi raja atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala rodi, tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel yang berontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kesombongan yang menghancurkan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kejayaan kerajaan Salomo berakhir di tangan penerusnya, yaitu Rehabeam anaknya. Jika kerajaan Israel di bawah Salomo diwarnai dengan hikmat Tuhan, kejayaan, kemewahan, dan kehormatan, maka kerajaan Israel di bawah Rehabeam dipenuhi dengan kecongkakan atau kesombongan. Inilah yang menjadi awal terpecahnya kerajaan Israel. Sebenarnya ini adalah rencana atau penggenapan dari perkataan atau firman Tuhan, bahwa melalui nabi-nabinya Allah memberikan suatu nubuatan kepada kerajaan Israel bahwa mereka akan terpecah. Ketika Rehabeam naik tahta menggantikan Salomo, sidang jemaat Tuhan, ia diuji dengan masalah. Ya, Yerobeam bersama sejumlah rakyat datang menghadap Rehabeam untuk meminta keringanan beban yang dirasa terlalu berat pada masa Raja Salomo, ayah Rehabeam. Alih-alih berhikmat dalam memecahkan masalah tersebut, Rehabeam justru menjadi sombong. Ia merasa dirinya hebat sehingga ia tidak mau mendengarkan nasihat daripada tua-tua, ya, sebagai penasehat daripada ayahnya Raja Salomo. Tetapi sebaliknya lebih mendengarkan nasihat yang menunjukkan kesengkakan dari orang-orang muda. Di sinilah perbedaan daripada pengalaman yang luar biasa daripada tua-tua dan kesombongan daripada orang-orang muda. Sangat berbeda sekali, sidang jemaat Tuhan. Karena para tua-tua sudah hidup di dalam suatu kerajaan dan mereka sudah banyak mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Raja Salomo dan memberikan suatu rasa nyaman kepada rakyat. Tetapi Rehabeam lebih mendengarkan nasihat daripada orang-orang muda, jemaat Tuhan. Dan inilah membawa kehancuran untuk kerajaan Israel. Dan orang-orang muda sebenarnya masih labil, belum ada pengalaman, saya katakanlah, dalam hal ketatanegaraan, dalam hal kepemimpinan di sini. Ya, mereka lebih mengutamakan otot mereka, gampang semua seperti itu. Padahal itu adalah membawa kehancuran. Ada dua kesalahan besar yang dilakukan Rehabeam. Pertama, ia mengabaikan nasihat bijak daripada tua-tua yang pernah bersama Salomo dan mengikuti nasihat yang menyesatkan daripada orang-orang muda. Kedua, dalam menghadapi masalah ia tidak meminta hikmat dari Tuhan, tetapi mengandalkan pengertiannya sendiri. Inilah perbedaan Rehabeam dengan ayahnya Raja Salomo. Raja Salomo, kalau ada masalah ia meminta hikmat daripada Tuhan. Sedangkan Rehabeam dia meminta kepada yang tidak memiliki hikmat. Hasilnya ia membuat rakyatnya sendiri kecewa dan memberontak kepada dia.
Bahkan perang antar sesama umat, sesama saudara hampir pecah. Saudara jemaat Tuhan, kesombongan dapat menimpa siapa saja, termasuk kita pada hari ini. Ketika kita merasa diri kita hebat dan mampu tanpa membutuhkan orang lain, waspadalah karena hal itu dapat menjadi awal kesombongan. Sedang jemaat Tuhan, kesuksesan, kekayaan, dan kekuasaan dapat membuat kita sombong di hadapan Tuhan. Alkitab secara gamblang memaparkan bahwa dosa kesombongan mendatangkan kehancuran dan kejatuhan. Lawan dari kesombongan adalah kerendahan hati. Oleh karena itu sedang jemaat Tuhan, jika kita tidak ingin mengalami kehancuran dalam hidup kita, marilah kita belajar untuk memiliki kerendahan hati. Jangan kita merasa diri kita hebat dan tahu segalanya. Sebaliknya, baiklah kita senantiasa mau mendengarkan nasihat yang bijaksana, serta carilah selalu Tuhan dan hikmat-Nya dalam hidup kita. Maka kita akan memperoleh suatu berkat yang luar biasa. Hidup kita diberkati dan kita akan menjadi berkat untuk orang lain, bukan menyakiti hati orang lain. Kalau kita sudah mengatakan aku, karena aku yang memutuskan, di tanganku segala-galanya, karena aku itu berhasil, itu tandanya kita sudah dalam lingkaran kesombongan. Silakan Tuhan. Lewat ini kita belajar dari kisah Rehabeam yang tidak mau dengar-dengaran, dan kita mau sidang jemaat Tuhan dengar-dengaran dan firman Tuhan, supaya kesombongan tidak hinggap dalam kehidupan kita, karena kesombongan yang akan menghancurkan kehidupan kita. Ya, mari sidang jemaat Tuhan hidup dalam kasih, hidup dalam kerendahan hati, bukan hidup dalam kesombongan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau memiliki kerendahan hati, bukan memiliki kesombongan. Tuhan Yesus, lewat ini kami belajar bahwa kesombongan itu tidak ada artinya, bahkan akan membawa kehancuran dalam hidup kami. Kami mau ya Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam kasih anugerah Tuhan terus menerus dalam kehidupan kami. Kehidupan kami ini berarti untuk orang lain dan menjadi berkat juga untuk orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.